Selamat pagi semuanya, saya Jen Karina dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat game dengan menggunakan aplikasi Scratch. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan dulu adalah saya akan memilih sprite bola, kemudian saya akan memilih sprite line. Garis yang saya pilih ini nantinya akan ditaruh di bawah, kemudian saya akan memperbesar ukurannya menjadi ukuran 150. Kemudian untuk sprite yang ketiga, saya akan membuatnya dengan menggunakan paint. Pilih kursor yang berbentuk kotak ini, kemudian kita akan membentuknya menjadi persegi panjang. Dan untuk membuat tampilan game yang lebih menarik ini, saya akan memilih backdrops, yaitu berupa luar angkasa ini. Sementara untuk backdropsnya sendiri, jika teman-teman ingin membuatnya bebas, tapi saya akan membuatnya dengan menggunakan backdrop ini. Kemudian untuk blok pertama yang akan saya buat ini adalah saya ingin membuat ketika sprite satu ini bergerak, dia dapat bergerak ke arah kanan dan kiri. Dan untuk itu kita akan mengaturnya dengan menggunakan green flag. Kemudian kita pergi ke motion dan atur dari posisi sprite-nya ini. Kemudian kita pergi ke control dan pilih forever. Kemudian kita masukkan if then-nya sejumlah 2 kali. Kemudian saya ingin memastikan ketika sprite-nya ini dapat kita gerakan ke arah kanan dan kiri, pastinya kita tidak ingin dia dapat menghilang dari backdrops ini. Maka untuk itu kita akan menggunakan if on edge bounce dan kita akan pilih rotasinya menjadi kiri dan kanan. Kemudian kita akan pergi ke sensing, pilih key space press, tapi kita pilih space-nya ini menjadi right arrow dan menjadi left arrow. Kemudian kita masukkan change x by 10. Tapi yang bedanya adalah change x by 10 yang kedua ini, kita akan ubah dia menjadi min 10. Jadi ini adalah blok yang saya buat untuk sprite 1 ini. Dan untuk memastikan apakah dia berhasil atau tidak, saya akan mencobanya dulu. Dan ini berhasil ya. Jadi ketika sprite-nya ini berada di ujung, dia tidak menghilang. Dan jika saya menyentuh ke arah kiri, dia pergi ke arah kiri. Dan jika saya mengklik kursor kanan, dia akan pergi ke arah kanan. Kemudian kita akan mengatur bolanya dulu. Pilih green flag, kemudian motion, dan pilih set X dan set Y. Sebenarnya untuk meletakkan tata letak bolanya ini, kalian bisa menggunakan go to X, Y, atau bisa menggunakan set X dan set Y. Jadi ini bebas, opsional. Kemudian kita pilih ke looks, pilih switch backdrop to space if you want. Kemudian kita pilih point in direction. Dan pilih operator pick random. Jadi fungsi saya membuat point in direction dan pick random ini adalah ketika saya memulai permainannya nanti, bolanya ini dapat bergerak secara bebas. Bolanya itu dapat bergerak dari arah 200 dan ke min 200. Kita pilih forever dan masukkan lagi command if dan else. Sementara saya ingin membuat command di if dan else ini adalah, jadi ketika bolanya itu memiliki poin kurang dari 5 poin, bolanya itu dapat bergerak secara lambat. Sementara ketika poinnya lebih dari 5 poin, maka dia akan bergerak secara cepat. Jadi semakin banyak kita mendapatkan poinnya itu, maka bolanya akan bergerak secara cepat juga.
Maka untuk mengaturnya seperti itu, kita akan membuat make a variable dan ketikkan score. Dan selalu pilih for all sprite. Seperti ini. Jadi kita dapat mengetahui seberapa banyak skor yang kita dapatkan dari permainan ini. Kemudian kita masukkan set score menjadi 0. Jadinya nanti ketika kita memilih green flag, skor yang ada nanti akan reset menjadi 0. Kemudian kita akan pergi ke operator dan pilih kurang dari 50. Kita masukkan variabel dan kita masukkan skor. Ubah 50-nya menjadi angka 5. Dan ubah, kemudian kita masukkan motion. Ubah 10 steps-nya ini menjadi 5. Sebenarnya ini opsional, kalian bisa memilihnya dengan menggunakan angka 5, 6, atau 7. Tapi untuk game yang saya buat ini, saya akan memilihnya dengan menggunakan angka 5. Kemudian saya ingin membuat juga. Jadi ketika poinnya lebih dari 5 poin, maka bolanya dapat bergerak menjadi cepat. Untuk itu kita akan menggunakan operator pertambahan. Tapi sebelum itu kita akan masukkan lagi motion move 10 steps, kemudian kita masukkan ini. Kita masukkan lagi variabel. Dan steps-nya ini saya ingin mengatur menjadi 10. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan if on edge bounce. Jadi ketika bolanya ini menyentuh backdrops, dia dapat memantul kembali. Dan untuk memastikan apakah blok yang saya buat ini dapat bekerja atau tidak, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Ya, dan ini berhasil ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin membuat ketika bolanya menyentuh sprite 1 ini, maka dia dapat memantul dan skornya dapat bertambah menjadi 1 poin. Untuk itu kita akan mengaturnya dengan menambahkan kontrol dan masukkan command if then. Jangan lupa kita masukkan sensing dan pilih mouse pointernya ini menjadi sprite 1. Kemudian kita masukkan lagi point in direction, karena nantinya ketika dia menyentuh sprite ini pastinya kita ingin supaya dia dapat memantul ke arah acak. Untuk angkanya sendiri saya akan memilih mengaturnya menjadi 30 dan min 30. Masukkan change. Ubah my variable menjadi score. Dan saya juga ingin membuat permainan yang menarik, maka saya akan menambahkan sounds. Yaitu ketika dia menyentuh sprite 1 ini, nantinya terdapat suara. Untuk itu saya akan memilih suara coin. Masukkan suara play coin until done. Dan saya ingin membuat ketika dia menyentuh garis merah, maka akan menandakan bahwa permainan telah berakhir. Maka untuk itu kita akan memasukkan lagi command if then, masukkan sensing, kemudian kita pilih touching color. Untuk warnanya sendiri kita akan memilih menggunakan warna merah. Masukkan sounds, kita pilih loose. Jadinya ketika bolanya menyentuh garis merah, nanti terdapat suara yang menandakan bahwa kita kalah dalam permainan. Untuk itu kita akan memasukkan sound play sound loose. Masukkan stop all. Arti fungsi dari stop all ini adalah semua dari blok yang saya buat ini nantinya akan berakhir semua. Dia akan berhenti. Dan untuk ketika dia permainannya berakhir, saya ingin membuat tulisan yang menandakan game over. Untuk itu kita akan pergi ke backdrops. Kemudian kita akan pilih ini, duplicate.
Kemudian kita tinggal mengetikkan kata-kata game over. Untuk warnanya sendiri, kita bisa memilih warna yang bebas. Diperbesar ya, jangan lupa. Karena dapat ya nanti muncul di layarnya seperti ini. Warnanya gede dan tulisannya juga gede. Untuk warnanya sendiri saya akan memilih warna hijau. Dan untuk mengaturnya supaya nanti bolanya mengenai garis merah, supaya game overnya ini muncul, kita akan pergi ke looks dan masukkan ini. Kita akan aturnya menjadi spacity yang kedua. Nah, seperti ini ya. Dan kita akan coba apakah ini berhasil atau tidak. Ya, ini dapat terlihat ya. Backdrops-nya tadi berubah menjadi spacity yang pertama yang tadinya saya pilih. Dan poinnya itu juga bertambah juga ketika saya berhasil memantulkan bola tersebut. Dan ketika poinnya lebih dari 5 poin, maka bolanya dapat bergerak menjadi cepat. Dan jika dia kalah, maka akan muncul kata-kata game over dan terdapat suara. Sekian dari saya. Ini adalah tutorial dari saya mengenai cara membuat game dengan menggunakan aplikasi Scratch. Semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang juga ingin mencobanya juga. Sekian dan terima kasih.